untuk dia diberi nama tidak lepas daripada suatu pesta adat itu sendiri. Pesta adat tentu banyak sekali hal-hal yang harus disiapkan. Di samping pakaian, makanan, alat piranti serano adatnya, rumahnya, peralatan lunjuknya, sesatnya, pusibannya, termasuk kembali ke pembicaraan awal menyangkut masalah alat musiknya ini tadi. Dalam kehidupan kita, khususnya masyarakat Bumi Tinggi, Nuban, orang dari Buai Nuban tadi, bagian daripada masyarakat Apung itu, kalau menyangkut masalah tetabuhan, bunyi-bunyian, khususnya kulintang, talo balak maupun talo lunik, jenis pukulan-pukulannya juga pun ada gitu. Kalau dahulunya ini jenis-jenis ini banyak, tapi sayang ya karena kadang-kadang orang itu meninggal tidak tercatat, belum ada orang yang bisa menangkap jenis pukulan kulintangnya, tapi dia keburu mati. Nah ini yang jadi suatu kelemahan kita. Karena untuk Kampung Bumi Tinggi ini saya perhatikan sudah 4-5 jenis pukulan kulintang itu yang hilang, karena pada waktu itu generasi itu mungkin dia belum sempat, yang tua-tua ini menularkannya, dia udah keburu meninggal, pewarisnya ini belum tahu. Dan memang kebetulan alat ini kan nggak semua orang punya kan. Ya, jadi kebetulan nggak semua orang punya, sehingga alat musik tidak seperti gitar sekarang orang bisa semua. Sedangkan ini grup. Nah kalau dia kurang tukang pukulnya sendiri, ya nggak bisa jalan. Nah ini jadi suatu kendala. Jenis pukulannya ini tadi kan seperti tadi, antara lain yang ada di kampung saya itu, satu ada tabuh hisak, dua ada tabuh lekai, kemudian ada tabuh sanak miwang dijam, kemudian ada tabuh migul bekekes, kemudian ada tabuh tari, kemudian ada tabuh gupek, ada tabuh juga semberdung, ada lambung, ada jaga tabuh serliah, ada dah. Sermendung apa? Semendung Ada lambung. Sermendung. Ada tabuh Jawa. Tabuh Jawa. Ya. Sermendung apa? Ada lambung. Ada itu naik. Oh, Naik ada. Kalau ada dah itu turun. Sirlia. Ada itu turun ke bawah. Ada dah. Iya. Jadi, nah dari apa yang saya sebutkan tadi itu yang masih ada, saya perhatikan, saya dengar yang ada di kampung saya khususnya. Tapi antara lain tabuh tekuk nyebrang gunung, kemudian ada tabuh punggut miwang di rating, Apa tengok? kemudian ada juga tabuh samang ngembuk, kemudian ada tabuh yang lain-lainnya banyak, jadi banyak yang udah hampir hilang. Tekuk nyebrang gunung, Tekuk ya. tekuk nyebrang gunung, Ini udah hilang ya? ya antara lainnya. Saya pasti nggak ada lagi. Sama ngembuk. Sama ngembuk. Yang Ya kalau untuk masyarakat melinting masih ada ini. Kalau tekuk. Sama ngembuk ini kalau orang dulu, orang Abung, kalau ini dibunyikan, sebenarnya kalau dia dibunyikan itu orang nggak perlu ngasih pengumuman seperti di masjid, halo, nggak perlu, cukup dia mendengar bahwa ini musik ini sama ngembuk, artinya yang diminta kumpul di keluarga seorang penyimbang atau sesat, ini yang diundang, ini yang tua-tua adat loh. Tengok apa tadi tabungnya apa? Yang tengok nyebrang gunung. Yang diranting itu Berubah, kedengarannya berubah. Tekuk dengan tengok beda. tekuk nyebrang gunung. Yang diranting itu Tengok itu kok. Ustaz. Punggut miwang di rating. Nah itu itu sih. ya. Aku suka nih barusan tahu umbut. Hah? Umbut. Tadi sudah ada 2 jenis tabuhan, kalau balap.
Kemudian ada juga jenis tabuhan miul bekekas. Miul bekekas ini artinya pihak anak-anak atau keponakan atau anak ibu datang ke keluarga pihak ini, pihak keluarga ibu, pihak keluarga ibu. Saya ulang ya, ini jadi Anak-anak. Jadi anak-anak, suami atau keluarga yang hadir ke pesta perkawinan orang Lampung yang patrilineal cat ini tadi, ini dinamakan dari keluarga Miul, datang kepada pihak kakak-kakak daripada ibunya. Ini yang namanya benulung, mider, midang, lapah, ada nungok lamo. Kalau yang suaminya tadi, bapaknya ini bider bilang nungo pelakawan. Nah, ibu, suami, dan anak-anaknya ini termasuk korek keluarga Miul. Datang kepada pihak keluarga kerabatan asal tempat ibu itu tadi, ini yang sudah ditentukan di dalam adat, mereka ini adalah pekerja kasar. Tanpa disuruh bahwa pihak yang datang ini harus bekerja apa yang pekerja kasar, mengambil air, membelah kayu, menanak nasi, menyuci piring, pokoknya bagian yang di belakang lah. belakang penempatan tempatnya. Nah, ini keluarga Miul bekekas kembali kepada masalah tetabuhan tadi itu. Miul ini dan anak-anaknya dan suaminya ini membantu pihak kekerabatan dari asal tempat ibu itu tadi. Ini loh pekerjaannya, bekekas, membersihkan, mengangkat, beres-beres, tanggung jawabnya. Kalau toh dia dipersilakan untuk nyambut tamu suaminya, ini kebetulan dia camat umpamanya, ini sudah penghormatan, tapi camat itu tidak menjamin bahwa dia harus menyambut tamu. Dia tetap pekerjaan dia itu memasak. Secara struktur Secara adatnya begitu. Nah, jadi penghargaan, dia menghargai pihak ibunya atau pihak istrinya, dia itu adalah pekerja kasar. Miul ini tadi, yang istrinya ini bekekas itu, ya kadang-kadang naik turun sesuai dengan tabuhan itu tadi, naik turun pelan, lagi gupek lagi, rame lagi. Nah, ini yang namanya dia bekekas gitu. Nah, kemudian ada tabuh tari. Tabuh tari ini ya tarian. Ini tabuhan ini ditabuhkan ketiga upacara adat, khususnya canggat ya. Kalau canggat itu pesta adat malam, bujang gadis tua-tua menari menurut adat. Tari muli menganai, tari pengawo mudo, tari penglakau, tari pengawo tuho. Nah, ini tarian-tarian yang dipakai. Antara lain tabuh yang dipakai itu tabuh tari tadi. Pukulannya ini irama sesuai dengan tarian, tinggi rendah. Gerakan diikuti dengan jenis tabuhan dan gerak tari itu tadi. Nah, kalau tabuh gupek ini biasanya tabuh yang apa ya, menyambut tamu gitu, tadakan, meriah gitu. Ini tabuh gupek, tabuh wisa. Kalau kemarin mungkin dalam dialog di kampung itu tabuh wisa. Risa, huruf rin bukan ri. Tabuh wisa. Ya. Kemudian ada juga tabuh apa lagi? Tabuh Jawa. Saya nggak tahu itu tabuh Jawa ini apa, tapi karena pukulannya ketang, ketung, ketang,
ketang ketunggu tang ketang tang 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 tung tung dung Kan gitu. kalau nyebut petang. Pukulannya begitu. Kenapa muncul nama Jawo? Kan petang. Tabu Jawa ini saya nggak tahu ya, tapi memang dia jadi jenis tabuhan. Tapi mungkin ya dulu itu kan peradaban kita ini bersambung di Nusantara, mulai dari Aceh, kemudian Batak, turun ke bawah, ke Jawa. Ini mungkin penciptanya tadinya itu mendengar pukulan-pukulan jenis tabuhan orang Jawa yang begitu itu, sehingga dinamakan ini jenis Terinspirasi Tabu. dari tetabuhan orang Jawa. Saya nggak tahu apa terinspirasi orang Jawa, tabu Jawa, orang Jawa yang ada di Jawa, apa orang Jawa yang di Lampung. Transmigran, begitu. Iya, karena kalau saya lihat orang Lampung ini lebih tua daripada orang Jawa loh, jangan singgung. Surakarta itu kampung tua loh di situ. 300 tahun, 400 tahun yang lalu di kota Bumi Surakarta. Majapahit, Jepara, Kuripan itu semuanya ada loh. Oh, jadi bukan karena transmigran? Bukan, transmigran itu udah awal abad 19. Iya, 1901. Iya, Daha, Mataram, udah ada duluan. Jadi mana yang benar nih, orang Jawa yang dari Lampung, apa yang Lampung yang dari Jawa nih? Anak Surakarta itu anak tua loh dia. Orang Lampung. Bisa saja. Belambangan ada. Seperti dugaan Bang Ansori Dausa kan makam Gajah Mada juga ada di Lampung. Barat. Itu artinya kan boleh bisa jadi. Nah ini kalau menyinggung masalah nama gajah, Mhm. adat-adat orang Lampung dulu itu banyak yang nama gajah. Ya. Gajah tunggal, liman tunggal, liman itu gajah. Iya. Jadi saya sendiri nggak tahu ya. Tapi kalau mau lihat ke orang Jawa itu memang jarang kok nama gajah. Kalau mau jujur loh, yang ada ini kebo, Ya. kebo hijau, Kebo Anabrang, Lembu. kebo anak-brang, lembu, Ya, jalu mampang. betul. Ya. Udah apa nih? Kalau mau jujur, nggak ada. Semua gajah memang nggak ada kok di Jawa. Kecuali Gajah Mada. Belum tentu. Sebab orang Jawa sendiri, kalau dia mau mengakui bahwa Gajah Mada itu bukan orang Jawa. Makanya dia begitu perang terakhir udah mau hampir dia muksa lari kabur itu karena dia bukan merasa dia sebagai orang Jawa. Ya. Tapi orang Jawa mengklaimnya silakan. Memang diduga lari ke Sumatera. Nah, tapi memang dia bukan nama bukan kalau mau kita lihat dari silsilah orang Jawa tidak ada nama orang Jawa yang gajah. Tapi kalau sejarah mau jujur ya. Nah ini apa ya yang saya tangkap gitu ya. Nah, ini agak Apa lagi nih? Tabuhan apa lagi nih? Supaya Tabu Jawa kan. Tadi udah. Nah enggak, tabu Jawa itu untuk apa? Sama, bisa untuk menari, bisa untuk nyambut tamu. Jadi bisa untuk menari. Iya. Ada nggak pemahaman kata Jawa itu sendiri atau bahasa Lampung yang Jawa yang punya arti sendiri? Nah, kalau kampung orang Lampung tak ada yang bumi Jawa. Bumi Jawa. Jawa di Lampung Timur, bumi Jawa. Jawa. Iya, orang Buai Nah, Nupan. kalau Jawa itu ada nggak bahasa Lampung yang Jawa? Kalau kayak Bali itu kan kita nyebut Jawa, Jawa itu berarti Jabo, Jabo itu berarti luar. Jadi kalau kami ini misalnya pulang ke Bali itu mau di Sumatera, mau di Kalimantan, baru pulang dari Jawa ya, gitu. Dari Jawa. Jadi dari luar Bali ya. Tapi kalau yang saya tahu Jawa ini ada dua konotasi. Memang orang Lampung itu dulu itu apa ya? Tanah Jawa itu kalau ada di dalam bukunya orang Lampung itu memang Lampung di Pulau Perca. Pulau Perca ini maksudnya Pulau Sumatera, Pulau Andalas, Jawa, gimana ya? Jawa, pasarnya ya Jawa itu memang udah jadi pasar dulu, artinya ramai sudah jadi pusat keramaian, perekonomian. ya. Sebab pada dugaan dulu Jawa dan Sumatera itu menyatu semuanya. Bisa jadi. Gitu. Ya, memang itu ada disebutkan itu Lampung di Pulau Perco, Jawa di Pulau Pasar apa ya gitu ya. Jadi dia udah jadi pasar Ramai. ramai. Sudah ramai. Sudah Jadi ramean duluan berarti di situ kan.
ya ramai. Jadi pusat-pusat perdagangan, Iya. Perekonomian, pemerintahan, ekonomi mungkin dia. Tapi jangan salah bahwa jalur imigrasi manusia ini, khususnya orang Melayu, Melayu itu dari Pasai turun ke bawah. Apakah dia lewat gunung, apakah dia lewat pantai? Karena waktu itu pantai ini kalau nggak hati-hati musimnya belum bersahabat ya. Karena tingkat kecelakaan di pantai itu lebih tinggi loh ya. Ada yang lewat darat dan ada yang lewat Banyak yang lewat gunung loh. Karena gunung lebih terjamin lewat atas. Ada juga yang lewat laut Sultan. Makanya muncul lagu Laut bener. nenek moyangku orang ke laut itu. Lewat laut benar, tapi tidak lewat pantai. Kecuali abad-abad terakhir ini orang masuk lewat pantai. Karena pantai itu, waduh, pusat harimau. Kalau di Lampung ini kan buaya, gajah. Kalau nggak hati-hati nggak pulang. Nah, tapi kalau kita lihat orang Lampung itu anjak.